Direktur Carter. Tekanan darah pasien terus turun. Pemasangan stent 2 kali gagal. Siapkan panduan USG, pisau bedah nomor 22, stapler vaskular. Semua tetap fokus, ikuti arahan saya. Bagus. Tekanan darah stabil. Detak jantung kembali normal. Hei sayang, harus menjamu klien besar malam ini. Terpaksa ganti penerbangan lagi. Sibuk banget, jadi aku tidak akan ketemu malam ini. Baiklah, hati-hati pulang. Oke, sayang, istirahat dulu. Klien besar? Siapa itu? Tentu saja, kau si rubah kecil. Di ruang ganti mal, kamu berani begini? Berani banget. Itulah yang membuatnya seru. Kamu nggak suka? Lagi pula, sebentar lagi, aku akan bertunangan dengan Leo. Jadi, nikmati ini selagi kita bisa. Ayah, ini pacarku, Mia. Seberani itu? Jangan menangis nanti. Kita lihat kau bisa ikuti. Kau bawa itu? Masih kira aku nggak bisa ikuti? Victor, ada apa? Jangan menakut-nakuti. Ah. Oh tidak, tolong, ada yang bisa. Sial, mereka main gila di ruang ganti. Direktur Carter, kemampuan Anda luar biasa. Dengan level itu, Pergi ke rumah sakit negara, Anda pasti layak jadi wakil direktur. kenapa tetap di sini? Aku sudah bersama suamiku selama puluhan tahun. Anakku akan segera bertunangan. Hanya menjaga keluargaku tetap aman dan sehat. Itu yang aku butuhkan. Direktur Carter bukan hanya dokter hebat, dan pernikahanmu juga patut diacungi jempol. Kami sudah pasangan tua. Direktur Carter, Dr. Davis. IGD baru saja membawa pasien darurat, kejang, tidak sadar. Kondisi kritis. Tolong datang. Aku akan menstabilkan keadaan. Tahu nggak, pasien itu ada di mal, berbuat nakal di ruang ganti, dan digotong keluar. Apa yang terjadi? Dengar dia lebih tua, minum Viagra, lalu mulai berbusa di mulut. Ya Tuhan, orang tua zaman sekarang liar. Baik. Berhenti bergosip tentang pasien. Maaf, Direktur Carter. Cepat, siapkan epinefrin. Kamu bilang pasien itu tadi, ada apa dengannya? Diagnosis yang kudengar, pasiennya minum sildenafil, yang memicu penyakit kardiovaskular akut. Sildenafil? Victor kan udah nggak muda, kenapa dia minum itu? Apa dia selingkuh sih? Siapa yang bawa dia ke rumah sakit? Mereka di mana sekarang? Sepertinya seorang wanita muda, sekitar 20-an, dia pergi setelah menurunkannya. Pergi segera dan ambil rekaman CCTV lobi. Aku harus tahu siapa wanita itu. Grace, Sabtu depan adalah ulang tahun pernikahan kita yang ke-25. Aku mungkin tidak bisa merayakannya bersamamu. Ada apa? Kita berencana merayakannya bersama. Perusahaan mengirimku ke proyek di luar kota. Aku harus pergi seminggu. Akan kuganti waktu aku pulang. Kita sudah pasangan tua yang menikah. Buat apa sih repot dengan semua itu? Fokus saja pada perjalanan bisnismu. Hati-hati, Victor. Kita sudah menikah 25 tahun.
Kukira kita pasangan teladan yang diirikan semua orang. Kukira kamu menghargai stabilitas ini sama sepertiku. Tapi aku tak pernah bayangkan di usiamu, kamu akan mengkhianatiku seperti ini. Direktur Carter, kami sudah mengambil rekamannya. Wanita ini yang membawa pasien masuk. Bagaimana bisa ini pacar anakku, Mia? Batalkan pertunangan sih. Ibu, apa kau gila sih? Pertunangannya seminggu lagi. Apa maksud ibu sih? Aku cuma mikir, Mia nggak cukup baik untukmu, aku nggak akan setuju dengan pertunangan ini. Nggak cukup baik sih? Ibu, kenapa sih? Ibu bilang begitu tentang dia? Aku sudah bersama dia lebih dari setahun. Dia manis dan perhatian. Bahkan ayah bilang, dia luar biasa. Aku pikir ibu cuma prasangka aja sama dia. Nak, penampilan bisa menipu. Beberapa hal tidak sesederhana yang terlihat. Ibu lakukan ini biar kamu nggak menyesal nanti deh. Nona Davis, cari Pak Vance. Betul, antar aku ke pacarku. Ibu, undangannya udah keluar. Membatalkannya sekarang akan mempermalukanku di depan semua orang. Lebih baik dipermalukan daripada hancur seumur hidup. Leo, ibu bilang sekarang juga, kalau kamu tetap bersikeras sama Mia, kamu bukan anak ibu lagi. Aku nggak peduli sih apa kata ibu. Mia jodohku. Aku akan lanjutkan pertunangan ini. Nggak ada yang bisa menghentikanku. Leo, ibu akan jujur sama kamu. Mia nggak baik kok sama sekali, dia sudah bersama ayahmu. Bu Carter, sebenarnya apa salahku? Kenapa kamu memaksa Leo putus denganku? Kamu bahkan mengancam akan memutus hubungan dengannya. Sudahlah, Leo itu naif. Perselingkuhan kotor antara Victor dan Mia, sebaiknya jangan diungkit di depannya. Atau dia nggak akan sanggup menerimanya. Kenapa? Kamu tahu sendiri kenapa. Leo, aku sekarang mengerti. Bu Carter pasti meremehkanku karena aku dari desa, tanpa latar belakang atau status keluarga. Itu sebabnya dia membenciku dan mencari-cari kesalahan setiap ucapanku. Kamu sudah keterlaluan. Mia itu lembut dan baik hati. Dibandingkan dengan gadis kaya yang manja itu, dia 100 kali lebih baik. Aku nggak nyangka, kamu bisa sesombong itu. Ini nggak ada hubungannya dengan latar belakangnya. Karakter dia kotor. Dia nggak pantas sama kamu sama sekali. Aku bilang sama kamu, Leo. Aku lebih baik mati daripada setuju kalian berdua bersama. Bu Carter, aku akan jujur sama kamu. Kalau kamu mencoba memisahkan kami sekarang, sudah terlambat. Karena aku hamil anak Leo. Sudah lebih dari sebulan. Kamu bilang apa tadi? Benarkah, Mia itu luar biasa? Nak, dengarkan aku. Bayi di perutnya itu mungkin bukan. Bu, aku akan bilang ini sekali lagi. Aku harus bertanggung jawab sama Mia. Kalau kamu terus mendesakku, dan mau memutuskan hubungan denganku, silahkan saja. Mia, kamu sudah diperlakukan tidak adil. Ayo pergi. Aku akan mengajakmu beli tas yang kamu suka. Anak itu keras kepala sekali. Dia dibodohi oleh Mia. Mia benar-benar membodohinya. Karena anakku tidak mau dengar, aku harus pergi mencari ayahnya, Victor. Kita punya urusan yang harus diselesaikan. Ibu, ini terakhir kalinya aku bilang, aku harus bertanggung jawab pada Mia. Kalau ibu terus mendesakku, dan mau memutusiku, silahkan saja. Aku gak bisa diam aja lihat anakku langsung menuju bencana. Perjalanan dinas ini bikin capek. Ada apa? Jadi aku melewatkan anniversary kita karena perjalanan dinas. Di usiamu, kamu masih ngamuk-ngamuk? Lihat Mia, dia sangat lembut dan perhatian pada anak kita. Tidak seperti kamu, semakin tua, semakin tidak perhatian. Tentu saja. Lagi pula, dia tahu cara membuatmu bahagia. Aku tidak punya bakat itu. Grace Carter. Mia adalah tunangan Leo. Sebagai yang lebih tua, kenapa kamu begitu sarkastis? Victor Vance. Mia hamil. Tapi aku gak setuju dia nikah sama Leo. Bagaimana menurutmu? Hamil? Kalau dia hamil, kita harus bertanggung jawab. Kamu kenapa? Victor Vance. Kamu masih pura-pura, ya? Biarkan aku jujur padamu. Aku sudah tahu tentang kamu dan Mi. Victor, kamu sudah keluar dari rumah sakit? Astaga,
Kamu bikin aku kaget banget. Tidak apa-apa, Mr. Lawson. Aku akan segera ke sana. Ada urusan penting. Harus pergi. Berhenti bikin ribut, oke? Oh, aku punya sejumlah alat medis. Rumah sakit Anda terlalu ketat. Susah untuk meloloskan. Bicara sama wakil presiden Anda. Pakai koneksi. Buat departemen pakai barang kita dulu, oke? Kamu keterlaluan, Victor Vance. Sekarang kamu nggak pura-pura lagi. Jadi aku jadi dokter kepala hanya untuk memuluskan jalanmu cari duit? Halo? Pengacara Sterling, tolong siapkan surat cerai. Aku ingin Victor Vance keluar tanpa apa-apa. Ibu Carter, agar dia pergi tanpa apa-apa, kita harus mencari tahu semua aset Victor Vance, termasuk saham perusahaan, deposito tersembunyi, properti, dan sebagainya. Dan, saya perlu Anda memberikan petunjuk. Wanita tua itu nggak di rumah, kan? Santai. Dia shift malam. Nggak bakal balik. Victor ternyata bawa Mia pulang. Aku dengar kamu hamil. Siapa bapaknya? Ah, sudahlah. Bukankah Leo baru-baru ini pergi dinas? Iya. Bagaimanapun, ini tetap anak Vance. Bagus. Jadi bayi Mia ternyata bukan anak Leo. Victor, kamu binatang. Victor, kita sudah bersama selama 3 tahun. Kenapa tidak kamu tinggalkan istrimu dan nikahi aku? Istriku adalah dokter kepala di rumah sakit. Bisnis farmasiku berjalan lancar. Semua berkat koneksinya. Kalau kamu berasal dari keluarga desa kecil. Selain muda dan cantik, apa lagi yang kamu punya? Baik. Kamu meremehkanku. Jangan marah, sayang. Kamu muda, cantik, dan penurut. Aku lebih suka kamu. Tapi dia selalu mengomeliku. Dia bahkan membuat Leo putus denganku. Bagaimana aku bisa hidup seperti ini? Ngapain buru-buru? Aku belikan Grace Carter polis asuransi kecelakaan besar. Aku penerimanya. Lalu, Ah, aku ngerti. Jadi, kamu tidak hanya mendapatkan uang dalam jumlah besar, tetapi aku juga bisa menikah ke dalam keluarga. Sempurna, Victor. Ayo, kita berpesta sekali terakhir. Kita nggak bakal dapat kesempatan lagi. Victor, lebih dari 20 tahun pernikahan, dan kamu ingin aku mati? Baiklah, jangan salahkan aku karena membuatmu tidak punya jalan keluar. Mia, kamu dan Victor tidur bersama sudah cukup buruk. Tapi mengandung anak haram untuk menikahi anakku? Kamu pikir aku nggak punya kartu? Halo? Halo, saya orang tua pengantin pria. Calon pengantin wanita baru saja memberi saya USB drive. Dia bilang itu menunjukkan bagaimana dia dan pacarnya bertemu, jatuh cinta, dan semua itu. Nanti, bisakah kamu memutarnya di pesta pertunangan? Tentu, Bu. Victor, Mia. Kamu bikin aku lakuin ini. Mia, kamu cantik banget sih hari ini. Kamu dan Leo itu, pasangan yang sempurna. Leo, biar aku perjelas. Mia kita mungkin berasal dari keluarga sederhana, tapi sekarang dia menikah denganmu. Kalau kamu pernah menyakitinya, aku nggak akan tinggal diam. Pak Davis, Bapak ngomong apa sih? Aku terlalu sayang dia, nggak mungkin aku lakuin itu. Masa aku nyakitin dia? Pak Davis, jangan khawatir. Begitu dia masuk ke keluarga kami, aku janji Mia nggak akan ngerasain susah. Belum tentu deh, kalian berdua mungkin gak akan nyakitin dia. Tapi orang lain bisa saja. Hari ini hari bahagia. Jangan ngomong gitu dong. Aku salah ngomong ya. Sudahlah, hari ini pesta pertunangan Mia dan Leo. Kami datang pagi-pagi. Kenapa Ibu Leo belum datang juga sih? Apa dia peduli sama kita sih? Oh, Ibu, Bu Carter. Dia mungkin ada urusan yang lebih penting. Lebih penting? Pertunangan anaknya tidak penting? Jelas dia meremehkan kita, dong. Karena kita dari keluarga sederhana. Dia pamer kekuasaan, sih. Kamu dari mana saja sih? Kenapa telat banget? Dan pakaianmu itu apa? Aku pergi untuk kamu, dan Mia mempersiapkan kejutan. Kamu ngomong apa sih?
Ini pesta pertunangan anakmu dan Mia. Apa aku butuh kejutan darimu? Ibu, hari ini hari pertunanganku. Kalau kamu nggak bisa memberkati kami, ya sudah, tapi jangan bicara dengan nada sinis. Apa kamu mencoba merusak pertunanganku biar puas? Nah, ibu melakukan ini demi kebaikanmu. Sudahlah, jangan salahkan Bu Carter. Dia direktur rumah sakit besar. Dia sibuk dengan pekerjaan, jadi wajar dia terlambat. Lihatlah Mia, dia sangat perhatian. Sementara kamu picik dan tidak masuk akal. Kamu seharusnya belajar dari calon menantu perempuanmu. Belajar apa darinya? Belajar jadi perusak rumah tangga? Apa sih yang kamu omongin? Maksudnya apa? Anakku dibilang perusak rumah tangga? Jelasin dong. Grace, kamu keterlaluan. Meskipun kamu meremehkan anakku, kamu nggak boleh fitnah dia seperti itu. Aku nggak fitnah dia. Entah dia perusak rumah tangga atau bukan, dia sendiri yang tahu. Sayang, aku tidak. Aku nggak pernah melakukan hal seperti itu. Bu, aku udah lama sama Mia. Aku tahu siapa dia. Kalau kamu kesini buat pisahin kami, kamu nggak diterima di sini. Pergi. Leo, kamu yakin banget kamu kenal orang di sampingmu itu? Cukup. Kamu kenapa sih akhir-akhir ini? Hah? Pertama kamu melototin aku, terus kamu ngomelin Mia. Kamu senang kalau ini hancur? Iya. Aku kesini hari ini buat hancurin pertunangan. Mia nggak pantas buat anakku. Ada apa? Apa dia tahu tentang aku dan Mia? Kamu nggak punya hak buat milih-milih Miaku. Kalau kamu terus hina dia nggak bakal nikah sama keluarga kamu. Tepat. Kami miskin, tapi punya harga diri. Oh, jangan marah dong. Hentikan. Ikut aku. Pergi? Kemana? Aku bahkan belum mulai sama kamu. Kalau aku? Tentang kamu dan Mia. Waktunya sudah tiba, ayo sambut pengantin ke panggung. Udah, berhenti ribut. Mia, ngapain kamu berdiri di situ? Ayo naik, sama Leo. Ibu Carter, kamu lebih baik berhenti di situ. Aku lagi hamil cucumu. Kamu kenapa? Menjauh dariku. Kamu mau apa? Kamu mau cerai? Tebakanmu benar. Aku datang hari ini untuk menceraikanmu. Kamu mau cerai sama aku? Kamu beneran mau cerai sama aku? Apa? Kamu kaget banget aku mau cerai. Grace, pikir baik-baik. Di usia kita, kalau kamu cerai sama kakakku, kamu pasti akan menyesal nanti. Kalau ada yang menyesal, pasti dia. Selama bertahun-tahun, aku beri Victor anak, dan dia mengandalkan koneksiku untuk mengembangkan bisnisnya. Aku sudah memberinya begitu banyak, tapi dia diam-diam pergi ke belakangku dan selingkuh sama wanita lain. Jadi, bukankah aku seharusnya menceraikannya? Kamu, ngomong apa sih? Kapan aku pernah selingkuh sama perempuan lain? Sampai detik ini, kamu masih pura-pura nggak tahu? Oh tidak, apa dia benar-benar tahu semuanya? Gak mungkin. Kakakku gak akan pernah melakukan hal seperti itu. Bukti? Kamu punya bukti? Mau bukti? Lihat saja. Selamat pagi, teman-teman dan keluarga tercinta. Selanjutnya, mari kita tonton video untuk mengenang kembali kenangan manis mereka. Tepuk tangan ya. Lihat betapa bahagianya mereka. Tidak sepertimu. Sebentar, video? Ini nggak ada di Gladi Resik. Aku yang minta mereka putar. Kamu? Leo, video apa? Kok aku nggak tahu? Bukannya kamu yang minta mereka putar? Victor, kita sudah bersama 3 tahun. Kenapa kamu nggak mau? Ceraikan istrimu dan nikahi aku. Tidak. Ayo kita jadi kekasih rahasia selamanya. Bukankah itu lebih seru? Kamu jahat banget, sih. Pelan-pelan, kamu menyakitiku. Permisi. Aku kehilangan kalung mahal di ruang ganti kalian. Tolong cek rekaman CCTV-nya. Kenapa ini diputar di pesta pertunangan? Mereka berdua sedang melakukan itu di ruang ganti. Suara wanita ini familiar banget. Belum selesai dengar. Siapa sebenarnya dengan siapa? Suara wanita ini mirip banget sama Mia. Siapa yang suruh kamu putar ini di pernikahan? Kamu dapat ini dari mana? Kamu berani bertanya padaku, dari mana aku dapat ini? Kamu nggak tahu. Apa maksudmu? Apa sebenarnya maksudmu? Victor, aku sudah memberimu kesempatan.
Kamu masih pura-pura bodoh, ya? Dan apa kalian semua tuli? Apa kalian tidak bisa dengar siapa yang bicara dengan siapa? Ya ampun, Bukankah mereka calon mertua laki-laki? Dan menantu perempuan? Lot ini. Apa si ayah baru saja selingkuh dengan calon menantu? Mia, katakan padaku apa yang sebenarnya terjadi. Kamu dan Ayah, aku tidak. ini dia, Nona Carter yang menjebakku. Bu Carter, aku tahu kamu nggak mau aku nikah sama Leo. Tapi kamu nggak bisa seenaknya rusak reputasiku kayak gini. Tepat? Kamu sudah keterlaluan. Untuk menjebak Mia, kamu bahkan mencoba menyeretku ke dalamnya. Wah, Grace. Bagaimana bisa seseorang menjelek-jelekan suaminya sendiri seperti yang kamu lakukan? Bilang dia tidur sama calon menantunya? Kamu harus minta maaf sama Victor dan Mia hari ini. Minta maaf? Mau aku putar ulang video itu? Cukup, kamu cuma mau cerai kan? Baik, akan kuberi kamu cerai. Aku nggak tahu siapa yang kasih kamu video itu. Tapi bilang dua orang yang wajahnya saja nggak kelihatan itu, aku dan Mia itu benar-benar omong kosong. Aku nggak pernah bersalah padamu. Cukup, surat cerai sudah ditandatangani. Masih ngapain kamu di sini? Keluar. Betul. Leo juga bilang kamu bukan ibunya lagi. Kita bukan mertua lagi. keluar, keluar. Kamu pikir cuma karena aku pergi? Pernikahan hari ini masih bisa berlangsung? Kamu, apa maksudmu dengan itu? Victor, tunggu saja. Kamu akan dapat balasannya. Ini keterlaluan. Siapa yang kamu coba takuti? Baiklah, pengacau sudah pergi. Mari kita lanjutkan upacaranya. Leo, seseorang baru saja mengirimimu video ini. Coba lihat sebentar. Tentu saja kamu, dasar rubah kecil. Di ruang ganti mal, kamu berani gitu. Berani banget. Itu yang bikin seru. Kamu nggak suka? Lagi pula, aku akan segera bertunangan dengannya. Ayo bersenang-senang selagi kita bisa. Ini. Ini Mia dan... Maaf, itu kesalahan staf kami. Kami memutar video yang salah. Kami sungguh minta maaf. Mari kita lanjutkan upacara pertunangannya. Silakan sambut Nona Davis kembali ke panggung. Victor, ada apa dengan Grace Carter? Apa kamu benar-benar bercerai? Siapa tahu dia kenapa. Begitu dia sadar, dia akan kembali. Kamu sebaiknya bicara padanya. Kalau bisa hindari perceraian, lakukan saja. Bisnis farmasi kamu masih bergantung pada dukungannya. Jangan putus sumber penghasilanmu. Baiklah, aku mengerti. Aku akan bicara padanya. Bapak fans, apakah Bapak? Saya tidak. Pernikahan hari ini batal. Sudah berakhir. Bagus. Ibu. Ibu? Kau menyuruh seseorang menunjukkan video itu kan? Kau sudah tahu dari awal kan? Nak? Maaf. Seharusnya aku sudah bilang padamu sejak dulu, tapi... Ibu, tak usah bilang apa-apa lagi. Aku paham sekarang. Ini semua salahku. Aku buta selama ini. Aku sangat tidak berterima kasih. Nak? Ini bukan salahmu, sama sekali bukan. Ibu sakit sekali. Aku tidak pernah menyangka kalau ayah benar-benar menjalin hubungan dengan Mia. Aku juga tidak. Pria yang selama 20 tahun lebih tidur di sampingku melakukan hal yang lebih kejam dari binatang. Bahkan harimau pun tidak akan memakan anaknya sendiri. Victor Van sama sekali tidak punya hati nurani. Ibu, lalu ibu dan ayah. Setelah ibu menceraikannya, ibu mau apa? Jangan khawatir. Meskipun aku sudah tua, aku bukan tipe yang bergantung pada pria. Aku berencana berhenti kerja di rumah sakit.
Dan pindah ke rumah sakit negeri yang lebih besar. Panggung yang lebih besar. Dulu aku hanya ingin tetap dekat dan menjaga keluarga ini tetap aman. Sekarang aku akhirnya bisa pergi mengejar impian dan ambisiku sendiri. Tapi aku tetap khawatir padamu. Ada apa ini? Kenapa dia lari dari acara? Apakah Rima? Aku juga nggak tahu. Kau mempermalukan ibumu dan aku. Jadi, istri kamu udah tahu tentang kita? Dia pasti sudah bilang ke Leo, kenapa lagi dia kabur dari pernikahan? Dia nggak tahu apa-apa. Video itu bahkan nggak nunjukin wajah. Paling-paling dia cuma curiga. Jangan khawatir. Di usianya, dia nggak bakal cerai sama aku. Nanti aku rayu aja. Pasti beres. Tapi video dari ruang fitting itu, dia dapat itu dari mana? Iya, aku juga penasaran. Soal aku pergi ke rumah sakit hari itu, dia sama sekali nggak tahu. Sudahlah. Video tanpa wajah sama sekali. Mungkin karyawan nggak sengaja upload. Nggak perlu khawatir. Iya, kalau wanita tua itu tahu, dia pasti sudah bilang ke Leo, kita cuma terlalu mikir. Kalau pertunangan batal ya sudahlah. Aku oke aja. Kamu bisa tinggal sama aku aja. Oh, kamu nakal banget. Hati-hati. Ada bayi di dalam. Sayang, kamu kembali. Apa? Gak punya uang untuk kamar hotel? Atau melakukannya di rumah terasa lebih seru? Bu Carter. Jangan salah paham. Aku sudah cerai dengannya. Apapun yang terjadi antara kau dan dia, tidak ada yang perlu disalahpahami. Cukup. Karena kamu, Mia bahkan tidak bisa pulang. Dia hanya tinggal sebentar. Sebenarnya, ini salahmu. Jika kamu tidak membuat keributan di pernikahan, apakah brengsek Leo akan meninggalkannya? Kamu masih berpikir bahwa aku sengaja menyulitkan kalian? Tidak peduli siapa yang salah, ini sudah berakhir. Jangan marah. Aku akan antar Mia pulang nanti. Lalu kita bicarakan tentang kita, oke? Tidak ada apa-apa lagi di antara kita. Kamu sudah menandatangani surat cerai. Mulai sekarang, kita bukan siapa-siapa lagi. Grace Carter, apa aku terlalu baik padamu? Di usia kita, kau benar-benar akan menceraikanku. HMPH. Di usia kita, kau yang bertingkah seperti remaja. Aku hanya kembali untuk berkemas dan pergi. Pergi tinggal dengan dia saja. Apa maksudnya itu? Kau masih curiga padaku dan Mia? Dia pacar anakku. Pikiranmu menjijikkan. Pikiranku menjijikkan? Kalian berdua melakukan hal yang menyakitiku dan menyakiti anak kita. Bukankah itu menjijikkan? Kau. Bu Carter, kau salah paham. Aku selalu menganggap Pak Vance sebagai sesepuh. Diam. Semakin kau menjelaskan, semakin menjijikkan kalian berdua. Sudahlah. Aku tidak mau satupun barang di rumah ini. Aku sudah muak melihat kalian berdua. Grace, dengarkan aku. Jangan bicara lagi. Akhiri saja ini di antara kita. Victor, sihir tua itu sudah keterlaluan. Dia benar-benar ingin menceraikanmu. Setelah itu, bagaimana dengan bisnismu? Lupakan dia. Dia cuma direktur di rumah sakit kecil. Dia pikir dia hebat. Aku sudah bangun koneksi lewat dia, berhubungan dengan perusahaan besar di Riverdale. Sebentar lagi aku akan jadi direktur penjualan mereka. Sungguh, Victor, jadi kamu akan dapat uang lebih banyak? Pikirkan, sebagai direktur penjualan, akan ada banyak kesempatan buat cari duit. Beberapa juta setahun, nggak masalah sama sekali. Wow, kamu bisa dapat sebanyak itu. Victor, kalau gajinya sebesar itu, begitu kamu sampai di sana, bisa masukin aku juga. Misalnya, sebagai perwakilan medis atau gitu. Leo sekarang lagi gila, dan aku mengandung anakmu. Kamu harus jaga aku. Jangan khawatir, itu cuma perkataan dariku. Hei, ayah. Victor Vance, aku kasih kamu 10 menit. Pulang sekarang juga. Ada apa? Sih? Siapa yang telepon kamu? Ayahku ingin aku pulang. Aneh. Kenapa dia tiba-tiba marah sih? Mungkin sihir tua itu bilang sesuatu padanya?
Aku lihat nanti pas sampai. Bangsat. Nanti kalau dia pulang, kupatahkan kakinya. Gimana mungkin seorang ayah, seorang suami, lakuin hal gini? Leo, apa beneran ibumu pergi? Dia cerai sama ayahmu begitu aja? Jelas. Kalau jadi kamu, apa kamu bisa tahan? Kakek, Tante Sarah, ibuku sudah pergi. Aku juga mau pindah ke kota lain dan tenangin pikiran dulu. Aku beneran gak tahu gimana ngadepin ayahku. Baiklah. Nak, pergilah. Nak, kenapa kamu bawa koper? Mau kemana? Kamu, kenapa sih? Kamu lihat aku gitu. Aduh, dasar anak nakal. Kamu berani nabrak ayahmu? Kamu gila, ya? Ada apa sih? Semua jadi gila. Ayah, Sarah, kenapa kalian panggil aku? Victor, lihat apa yang sudah kau lakukan. Ayah. Sarah, dari mana video ini? Ayah, video ini pasti palsu. Ini buatan AI, jangan percaya. Dasar sampah. Di usiamu masih selingkuh. Kalau mau selingkuh, kenapa harus pacar anakmu? Kamu sengaja mau bikin malu aku? Baru berhenti? Ayah, tenang, tenang. Ayah, maafkan aku. Aku tadi nggak berpikir jernih. Nggak berpikir jernih? Kamu tahu berapa banyak orang yang kau hancurkan? Ayah, video ini, Grace yang kirim ke kalian berdua, dia? Beraninya kamu nyebut Grace? Dia udah cerai sama kamu. Sekarang mau ngapain hidupmu? Terus kenapa kalau kita cerai? Kamu pikir aku nggak bisa hidup tanpa dia? Mia muda dan cantik, dia 100 kali lebih baik dari perempuan tua itu. Dan dia hamil anakku. Apa? Kamu tahu dan masih biarkan dia tunangan sama Leo? Dasar binatang. Keluar. Keluar dari sini. Dosa besar. Arthur? Oh, tunggu. Sepertinya sekarang aku harus panggil Pak Thorne. Grace. Lama nggak ketemu. Lama nggak ketemu. Bukannya kamu di rumah sakit negeri di Riverdale? Apa yang membawamu ke kota kecil kami? Jujur aja, aku datang ngajak kamu kerja bareng kami. Apa? Kamu? Teman lama? Udah lama banget, kamu langsung nawarin aku kerja? Aku baru aja pergi. Kok kamu tahu secepat itu? Direkturmu langsung kasih tahu aku. Jadi aku datang jauh-jauh dari provinsi. Lagi pula, dengan bakat sepertimu, kalau aku telat selangkah, orang lain bisa aja ngambil kamu. Jadi, teman lama, dulu kita bermimpi berjuang bareng. Masih mau? Kamu datang sendiri ke sini udah jadi kehormatan besar buat aku. Masak aku nolak? Karena dulu kita janji berjuang bareng, jadi janji itu masih berlaku. Bagus banget. Jadi, begitu kamu selesai di sini, dan pergi ke Oakmont, apapun yang kamu butuh, bilang aja, aku urusin semuanya buat kamu. Kamu ngasih aku kesempatan langka udah bantuan banget. Kalau urusan kecil, aku nggak mau repotin orang sibuk kayak kamu, Pak Thorne. Baiklah, aku tunggu panggilanmu. Kalau gitu, aku tunggu kamu di Riverdale. Grace, panggil aja Arthur, kedengaran lebih hangat. Katanya orang kaya lupa semuanya. Kok dia masih ingat janji dari belasan tahun lalu? Semuanya.
Hari ini saya kumpulkan kalian untuk melaporkan masalah serius yang mempengaruhi keuangan rumah sakit. Saya minta kalian semua serius menangani ini. Baru-baru ini, saya audit semua obat dan perlengkapan medis di rumah sakit ini. Apa yang saya temukan sangat mengerikan. Banyak departemen secara ilegal memasukkan alat medis yang terlalu mahal. Alat-alat yang disebut canggih ini. Harganya dinaikkan puluhan kali lipat dari biaya asli. Tapi alat ini tidak lebih baik. Pernahkah kamu berpikir berapa banyak keluarga miskin yang bisa hancur akibat kesenjangan harga ini? Banyak pasien pedesaan bahkan tidak bisa mengumpulkan biaya pengobatan, dan karena alat-alat yang terlalu mahal ini, banyak dari mereka menyerah begitu saja. Mereka melihat orang tercinta menderita. Siapa sebenarnya yang memulai ini? Siapa yang mendorongnya di departemen-departemen? Suap dari para perwakilan medis itu, bantuan dari pemasok, apa kamu merasa enak menerimanya? Setiap sen itu adalah tali kehidupan pasien. Tugas seorang dokter adalah menyelamatkan nyawa di atas segalanya. Kita tidak menggunakan jabatan untuk keuntungan pribadi. Mulai hari ini, jika saya menangkap siapapun yang berkolusi dengan perwakilan medis, saya tidak akan membiarkannya. Selesai. Hari ini saya pergi ke beberapa rumah sakit. Dan mereka bahkan tidak mau melayani saya. Satpam bahkan mengusir saya. Saya kesel banget. Kamu baru melakukannya selama beberapa hari, dan kamu sudah menyerah? Baiklah, pergi ke rumah sakit negeri Riverdale sore ini. Nak, saya kenal beberapa direktur di sana cukup akrab. Pergi ke bedah jantung dan temui Dr. Wright. Sebut saja nama saya, dan kamu pasti akan berhasil menjual. Serius, saya berangkat sekarang. Kenapa buru-buru? Pasien transplantasi jantung yang masuk beberapa hari lalu berasal dari keluarga kurang mampu tanpa asuransi kesehatan. Coba tanya ke bagian pekerjaan sosial nanti. Apa kita punya program bantuan? Dia masih muda. Kita harus cari cara untuk menyelamatkannya. Siap, Presiden Carter, saya akan tanya nanti. Juga, di bagian anak dengan leukemia akut dari tadi malam perlu operasi secepatnya. Panggil Departemen Hematologi, Pusat Transplantasi, dan Departemen Anestesiologi untuk konsultasi. Saya juga akan ikut. Oh iya. Aku dengar ada juga sales medis yang keliling ke departemen buat jualan. Beneran? Saya nggak yakin soal itu. Sudahlah. Saya akan cek sendiri nanti. Pak Thorne, kamu sampai kapan? Kenapa nggak bilang dulu? Aku baru sampai sebentar yang lalu. Aku dengar kamu sedang rapat. Aku tadi mampir dan ikut rapat. Aku nggak tahu, Presiden Carter kita nggak cuma jago di bidang medis. Kamu juga jago mengelola rumah sakit. Aku beruntung banget punya kamu. Kamu memuji aku, Pak Thorne. Aku cuma menjalankan tugas. Malam ini, kamu ada waktu buat makan malam? Ini tentang proyek? Bukan soal proyek. Cuma mau traktir kamu makan malam. Sekadar ngobrol sama teman lama. Oke, lanjut kerja aja. Nanti aku hubungi kamu setelah selesai. Presiden Carter, mungkin Pak Thorne naksir Ibu? Stop aja. Kami berdua sudah tua. Aku dengar Pak Thorne hidup untuk kariernya. Di usianya, dia masih belum menikah, dan Ibu, Presiden Carter, Ibu juga sudah cerai, kan? Pacaran di usia tua sekarang udah biasa. Kayaknya Pak Thorne naksir Ibu. Jangan ngawur. Aku sudah bukan gadis muda lagi. Apa aku masih punya pesona sebanyak itu? Presiden Carter? Presiden Carter, ada masalah di bedah jantung. Dr. Wright sedang bertengkar dengan sales medis. Apa? Miss Davis, aku bilang ini sekali lagi terakhir. Rumah sakit punya proses pengadaan yang jelas. Kamu nggak pantas jualan di sini. Dr. Wright, aku bantu kamu, kok. Peralatan impor ini bekerja 2 kali lebih cepat dari model standar. Ini cuma bakal naikin reputasi kamu. Cukup. Siapa dokter di sini? Kamu atau aku?
Peralatan apa yang kami gunakan bukan urusanmu. Apa semua sales medis sekarang sombong begini sih? Kok kamu nggak ngerti sih? Kamu ngaku sales? Kamu tahu apa sih? Aku sales terbaik di perusahaanku, nawarin deal itu bantu kamu loh. Miss Davis, biar aku perjelas ya, Presiden kami menegakkan aturan ketat, dilarang kontak tanpa izin. Jangan ganggu praktik medis di sini. Dr. Wright, Kita semua dewasa, jangan pura-pura bodoh, dong. bantu aku tutup deal ini. Banyak untung buat kamu. Aku bisa lapor ke perusahaan nanti. Ini win-win, kan? Kamu gila ya? Kamu ngomong ngawur apa sih? Ini semua ilegal. Dasar orang gila. Keluar sekarang juga. Dr. Wright, apa maksudmu? Orangku dan wakil presidenmu Louis adalah sahabat karib. Kemarin kalian makan malam bersama, kamu berjanji mengutamakan produk kami. Sekarang kamu mau ingkar janji? Siapa yang berani cari masalah di rumah sakit? Ini kamu? Kamu ngapain di sini sih? Direktur Carter. Jadi, kalian berdua saling kenal ya, kalau aku tahu. Jangan salah paham, dong. Kami tidak dekat kok. Aku tidak tahu gimana kamu bisa nemu tempat ini buat jualan, tapi kamu ganggu kerja kami, loh. Keluar sekarang, Grace. Kamu bukan lagi calon ibu mertuaku, kan? Ini tempat kerja, loh. Kamu pikir kamu siapa, sih? Apa hakmu menyuruhku pergi, Nona Davis, kamu tahu apa yang kamu katakan sih? Tapi Direktur Carter. Oh, aku mengerti, deh. Jadi kamu kabur dan datang ke sini, ya? Tapi kamu juga nggak begitu hebat, kok? Masih cuma direktur rendahan, ya? Biar jelas, ya? Aku tidak bekerja untukmu, loh. Kamu nggak bisa menyuruhku, dong. Kamu di perusahaan mana, sih? Direktur Carter, dia rep medis dari Apex Pharma kok. Ini pertama kalinya dia di sini loh. Apex Pharma. Victor yang mengirimmu, kan? Betul, dia yang mengirimku ke sini. Kamu belum tahu, ya? Victor meninggalkanmu, dan dia sudah naik jabatan, kok. Kantor pusat mengirimnya ke Riverdale untuk menjadi direktur cabang. Aku ambil alih posisinya. Loh? Apa? Ada masalah, ya? Nggak masalah. Tapi, siapapun yang mengirimmu, kamu tetap harus keluar. Usir dia. Kamu berani menyentuhku? Aku telepon sekarang, ya. Panggil wakil presiden Louis ke sini, dong. Tunggu saja. Biarkan dia melakukannya. Aku mau lihat kemampuannya. Takut sekarang? Biar ku beritahu, Aku di sini hari ini karena Victor sudah membereskannya. dengan bos besar kamu. Kamu cuma kepala dokter, Coba lawan aku, dan aku akan minta dia memecatmu. Halo, wakil presiden Louis. Ini aku, Mia. Aku di klinik bedah jantungmu sekarang. Bisa kamu ke sini? Sekarang juga. Tunggu saja. kita lihat nanti apakah kamu masih sombong. Direktur Carter, jangan buang-buang omonganmu padanya. Kenapa buru-buru? Aku juga mau lihat itu. Apa sebenarnya hubungan VP kita dengan dia? Dan kamu, Dr. Wright? Kalau aku tahu kalian berdua punya urusan kotor. Jangan salahkan aku kalau aku nggak kasihan. Tidak, sama sekali tidak, sumpah. Dr. Wright, kenapa kamu gugup banget? Kamu anak buah VP Louis. Apa yang bisa dia lakukan padamu? Bisa nggak sih kamu diam? Dr. Wright, bukannya periksa pasienmu, kamu teriak-teriak soal apa? Wakil Presiden Louis. Akhirnya kamu datang. Dia tadi mengancam Dr. Wright. Dan bahkan bilang akan mengusirku. Kamu harus mengontrol dia. Diam. Kamu ngomong apa sih? Presiden Carter, aku sungguh minta maaf, dan akan kubawa dia keluar dari sini sekarang. Apa? Presiden Carter? Wakil Presiden Louis. Kamu yakin nggak salah? Aku cuma direktur departemen, kan? Saya panggil dia Direktur Carter, karena Presiden Carter juga direktur bedah jantung kita. Apa saya harus minta izinmu? Jadi, waktu kamu mundur dulu, bukan karena kamu nggak sanggup, tapi karena kamu datang ke sini jadi presiden, benar, kan? Apa salahnya? Aku nggak percaya. Aku nggak percaya. Kok bisa? Satpam. Mana satpamnya? Seret dia keluar dari sini. Tunggu, jangan sentuh aku. Apa lagi yang kamu mau? Keluar dari sini. Kalau kamu terus bikin onar, kamu akan nyesal. Aku mau telepon Victor. Kamu gila? Dia nggak ada apa-apanya. Satpam, jangan cuma berdiri di situ. Seret dia keluar. Tunggu. Biar dia telepon. Presiden Carter. Buat apa repot? Bicara dengan orang seperti dia itu buang-buang waktu. Permisi. Silakan ke ruang bedah jantung 2 dulu. Dr. Wright, Wakil Presiden Louis. Jangan pergi dulu, karena kita semua sudah di sini. Ayo selesaikan ini sekali untuk selamanya. Sekarang, ayo,
telepon saja. Aku mau lihat, apa sih yang Victormu ini bisa lakukan untuk mendukungmu di rumah sakitku. Hei, gimana? Dr. Wright udah tanda tangan surat-suratnya? Kami menemukannya. Tapi ada sesuatu. Kamu harus ke sini. Apa? Ada apa? Ada yang bikin kamu susah. Iya, cepetan ke sini. Atau nanti terlambat. Oke, tunggu. Aku langsung ke sana. Tunggu dulu. Victor hampir sampai. Oh, iya, lupa bilang. Dia juga kenal bos besar rumah sakitmu, Pak Thorne. Kamu presiden, terus, pecat kamu, cuma satu kata dari Pak Thorne. Baiklah. Aku mau lihat apa kamu beneran punya kekuatan itu. Presiden Carter, saya akui saya memang pernah makan malam dengan Victor sekali. Saya juga mengajak Dr. Wright ikut. Tapi itu benar-benar hanya makan malam. Kami tidak membahas urusan pekerjaan sama sekali. Kami selalu menekankan aturan rumah sakit. Sebagai pemimpin rumah sakit, kamu tidak hanya melanggar aturan, tetapi juga mengajak bawahanmu. Apa aturan kita tidak berarti apa-apa? Tidak ada yang bisa mengendalikanmu? Presiden Carter, saya salah. Saya akan merenung dalam-dalam. Hukuman apapun, akan saya terima. Presiden Carter, saya juga salah. Saya juga akan menerima hukuman. Jangan buru-buru soal hukuman. Sekarang, aku perlu mencari tahu apakah kamu pernah menerima keuntungan dari Victor. Tidak, sama sekali tidak. Saya sumpah. Wakil Presiden Louis, kenapa kamu takut sekali? Jangan khawatir, saat Victor tiba, dia pasti akan buktikan kalau kamu nggak bersalah. Selain itu, kalau kamu mau bekerja sama dengan kami di Apex Pharma mulai sekarang, aku janji mungkin suatu hari nanti kursi presiden akan menjadi milikmu. Untuk dia semakin tua. Dia akan kehilangan pekerjaan sebentar lagi. Perempuan gila, bisa diam nggak? Wakil Presiden Louis, wewenang yang besar, bicara seperti itu pada anak buahku. Victor, akhirnya kamu datang. Mereka semua mengganggu aku. Mereka bahkan bilang akan mengusirku. Jangan marah. Coba lihat siapa yang berani mengganggumu. Grace, kamu ngapain di sini? Kaget? Ini yang aku ceritakan padamu. Presiden baru rumah sakit kami, Presiden Carter. Presiden? Kamu benar-benar datang ke Riverdale State Hospital untuk jadi presiden. Apa? Kamu pikir aku nggak mampu? Tidak. Hanya terkejut. Tapi karena kamu presiden di sini, itu kebetulan sekali. Apex Pharma selalu bekerja sama dengan rumah sakitmu. Kami akan mengandalkanmu mulai sekarang. Dukungan? Alat medis perusahaanmu, harganya 10 kali lipat harga pesaing. Tapi kualitasnya nggak lebih baik dari produk biasa. Itu cuma omong kosong pemasaran dan kemasan akademis. Kamu beneran pikir nggak ada yang sadar? Berapa banyak transaksi kotor yang terjadi di belakang layar? Kamu tahu lebih baik dari siapapun. Victor, sepertinya dia cuma iri karena kita bersama. Dia panas banget. Dia pakai jabatannya untuk balas dendam. Terus kenapa kalau dia presiden? Grace, aku tahu aku salah padamu dulu. Aku brengsek. Tapi kita pernah menikah. Kamu nggak boleh menyalahgunakan kekuasaanmu untuk memotong penghasilanku. Presiden Carter, kalian berdua pernah menikah? Cuma mantan. Itu sudah lama berakhir. Biar aku perjelas. Aku seorang dokter. Dan aku presiden rumah sakit ini. Apakah alatnya sesuai standar? Apakah cocok? Itu urusan tim medis untuk memutuskan berdasarkan kondisi pasar. Tidak ada yang punya kata akhir. Grace, pikirkan baik-baik. Kamu yakin mau lakukan ini? Aku melakukan ini untuk pasien, untuk dokter kami, dan untuk rumah sakit kami. Baik, kalau begitu biarkan atasan rumah sakitmu, Tuan Thorne, yang selesaikan ini. Arthur, dari tadi kamu melototin ponsel. Nunggu balasan Presiden Carter, ya? Kamu lagi mikirin apa sih? Aku cuma lihat laporan. Ya, iya deh. Kamu pikir aku nggak bisa lihat tembus kamu? Jujur, kamu sudah single bertahun-tahun. Bukannya kamu nggak punya pilihan bagus? Kenapa, dari sekian banyak orang, kamu malah jatuh cinta sama Presiden Carter? Apa sih yang kamu tahu?
Dulu, Grace adalah bintang Universitas Teknologi Nasional. Pintar dan cantik. Banyak yang ngejar dia deh. Sayang, dulu dia pilih orang yang salah. Dia pilih orang yang nggak hargai dia. Tapi sekarang belum terlambat. Kenapa sih aku cerita ini ke kamu? Sekarang, kerja? Tunggu, Arthur. Aku senang buat kamu. Siapa sangka, di usia segini, kamu akhirnya punya cinta di usia senja. Kamu. Tunggu, aku harus angkat telepon. Halo, apa kamu asistennya Pak Thorne? Ada yang bisa saya bantu? Gini, aku sekarang di bedah jantung RS kalian. Aku ketemu situasi yang rumit. Aku mau tanya, apa dia bersamamu sekarang? Kami butuh dia datang bantu selesaikan. Apa yang terjadi? Bilang aja. Ini tentang Presiden Carter yang baru. Ada apa dengan Presiden Carter? Pak Thorne bersamaku. Tunggu sebentar, kami akan segera ke sana. Ini tentang Presiden Carter. Siapa yang telepon kamu? Apex Pharma, seorang direktur penjualan di Riverdale. Aku tidak tahu detailnya. Sepertinya dia di rumah sakit kita dan bertengkar dengan Presiden Carter. Ayo, ada yang berani macam-macam dengan Presiden Carter di rumah sakitku? Aku ingin lihat. Tunggu saja. Pak Thorne akan tiba sebentar lagi. Victor. Kamu sudah jadi perwakilan medis bertahun-tahun. Ini yang terbaik yang bisa kamu lakukan, sih? Maksudmu apa kok? Kamu seharusnya sudah tahu cara kerja rumah sakit. Dulu, saat kamu bertemu kepala departemen, kamu harus sembunyi-sembunyi. Takut ketahuan. Kenapa kamu begitu berani hari ini, sih? Main koneksi dan tekan orang? Apa kamu tidak takut kalau ini bocor dan bikin kamu dipecat? Misi setiap rumah sakit adalah menyelamatkan nyawa. Bukan platform untuk keuntungan pribadimu. Bahkan jika kamu bawa bosmu ke sini hari ini, aku yakin dia tidak akan pernah memihakmu. Berhenti bersikap sok suci, sih. Aku tidak percaya bosmu akan menolak uang mudah untuk membantumu, orang luar, Victor. Sebaiknya kamu pikirkan matang-matang, deh. Jika apa yang kamu lakukan hari ini bocor, kariermu akan benar-benar hancur. Kamu. Apa kamu mau menakut-nakutiku dengan semua ini sih? Pak Thorne dan aku sudah kenal lama. Kenal lama? Apa aku kenal kamu? Pak Thorne, saya dari Apex Pharma. Saya tahu siapa Anda. Tapi kita nggak terlalu dekat. Presiden Carter. Ceritakan apa yang terjadi. Dia bawa anak buahnya ke rumah sakit untuk jualan, menyebabkan keributan? Benar. Kami memintanya pergi. Dia mengaku punya hubungan istimewa dengan Anda. Pak Thorne, biar saya jelaskan. Saya sedikit terbawa suasana tadi. Itu sebabnya saya coba menggertaknya. Tapi bos kami benar-benar teman lama Anda. Dia selalu bicara soal rumah sakit Riverdale dan kemitraan kami dengannya. Jadi makanya rumah sakit memang bekerja sama dengan Apex. Tapi siapa yang suruh Anda datang ke sini jualan? Kami yang beli peralatannya. Dokter mau pakai atau enggak tergantung pasien. Apa urusanmu ikut campur, Pak Thorne? Pak Thorne, saya salah. Saya akan pergi sekarang. Tunggu. Presiden Carter, ada lagi yang mau Anda sampaikan? Saya yang tanya. Secara pribadi, dengan dokter-dokter kita, apakah kalian punya urusan keuangan? Tidak. Sungguh, tidak. Dengan Wakil Presiden Lewis dan Dr. Wright, kami hanya makan sekali. Benar. Hanya sekali itu. Nggak ada yang lain. Wakil Presiden Lewis, Dr. Wright, kalian menerima makanan dari mitra. Itu melanggar kebijakan dan etika rumah sakit. Kalian akan menghadapi sanksi disiplin. Ada keberatan? Saya terima sanksinya. 6. Saya juga terima. Bagus. Saya akan bahas detailnya dengan Dewan. Kalian boleh pergi sekarang. Mulai hari ini, Anda dan orang-orang dari Apex Pharma dilarang masuk ke rumah sakit Riverdale, Pak Thorne. Saya sarankan akhiri kerjasama dengan Apex. Singkirkan semua peralatan dan perlengkapan mereka. Bagaimana menurut Anda? Grace Carter, lagi pula, kita pernah menikah dulu. Haruskah Anda sekasar itu? Hei, Pak Walsh, ada yang ingin aku sampaikan. Victor fans dari perusahaan Anda datang ke rumah sakit kami dan membuat keributan. Itu benar-benar memalukan. Presiden Carter sangat marah. Beliau memutuskan untuk memutus semua hubungan dengan Apex Pharma. Maaf Pak Walsh, tolong tangani ini dengan baik. Pak Thorne, saya salah. Saya tidak akan pernah menginjakkan kaki di rumah sakit Riverdale lagi. Tolong jangan batalkan kemitraannya. Jika kemitraan ini gagal, bos saya pasti akan memecat saya. Tolong, saya mohon.
Memohon padaku tidak akan membantu. Kamu yang membuat Presiden Carter marah, bukan aku. Keluar. Dasar bodoh. Sayang, aku salah. Aku tahu aku benar-benar mengacau. Kamu salah apa sebenarnya? Aku tidak seharusnya mengkhianatimu. Aku tidak seharusnya datang ke sini untuk melawanmu. Aku tidak mengharapkan maafmu. Aku hanya memohon padamu agar rumah sakit tidak membatalkan kemitraan dengan Apex Pharma. Aku tidak bisa kehilangan pekerjaan ini. Tolong. Pertama, kita sudah bercerai, jadi jangan panggil aku begitu. Kedua, kamu sendiri yang membuat ini terjadi. Aku tidak menargetkanmu secara pribadi. Ketiga, alasan kami mengakhiri kemitraan adalah harga alat medismu yang melambung. Itu tidak bertanggung jawab pada pasien. Jadi, maaf, kamu harus pergi. Satpam. Seret mereka berdua keluar. Sayang, aku salah. Aku benar-benar mengacau. Pak Thorne. Terima kasih sudah sangat mempercayaiku. Sebenarnya, Tidak perlu dijelaskan. Keputusan apapun yang kamu buat, kamu tidak perlu bilang padaku. Seperti yang kamu katakan, aku percaya padamu. Aku tinggalkan kalian berdua bicara. Presiden Carter. Malam ini, ayo pergi. Ya, ayo.